Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Siap, siap. Wadah, Samrawati, hormat. Gerak. Tegak. Gerak.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan, khususnya pahlawan di bidang pendidikan. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Suka barat, tidak dinebat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar untuk hari ini? Baik, jawaban yang biasanya dijawab adalah baik. Coba sekarang bersama-sama anak-anakku yang saya cintai. Bagaimana kabar hari ini? Dijawab tetap asik, begitu ya. Bagaimana kabar hari ini? Tetap asik. Mengapa saya memilih jawaban tetap asik? Asik itu kan menyenangkan. Segala sesuatu kalau kita lakukan dengan asik, dengan menyenangkan, maka akan hasilnya akan luar biasa. Tidak ada namanya keterpaksaan. Sebelum saya melanjutkan, yang saya hormati Bapak Pimpinan SMA Negeri 1 Karangjati, Bapak Wakasek, dan teman-teman guru serta karyawan dan anak-anakku yang saya banggakan. Pada hari ini kita bersyukur dan bergembira karena kita merayakan Hari Pendidikan Nasional. Hari ini adalah merupakan momen yang istimewa. Mengapa dikatakan momen istimewa? Karena merayakan Hari Pendidikan Nasional adalah merupakan sarana kita sebagai lembaga pendidikan. Melalui pendidikan kita akan bisa membentuk masa depan bangsa yang gemilang. Di sini tadi saya tekankan ada masa depan bangsa. Siapa yang mempunyai masa depan? Adalah kalian semua, anak-anakku yang saya banggakan. Itulah masa depanmu, maka harus dipersiapkan. Saya mengingatkan di sini kepada teman-teman guru, kalau anak kita sebagai masa depan, maka kita sebagai seorang guru harus mempersiapkan. Tugas seorang guru tidak hanya sekedar memberikan pelajaran atau mengajar, tetapi ada tugas yang lebih mulia dari itu, yaitu mendidik. Sehingga tempat kita, SMA Negeri 1 Karangjati, adalah merupakan tempat untuk proses pembelajaran dan pendidikan. Pendidikan itu tidak hanya sebatas pada proses mentransfer keilmuan, tetapi ada yang lebih mulia dari itu, yaitu adalah proses membentuk karakter dan potensi. Maka kadang-kadang kalau kita hanya sekedar mentransfer ilmu, itu sesuatu yang mudah. Tetapi ada yang lebih mulia, yaitu membentuk karakter. Yang saya maksudkan mentransfer ilmu, itu adalah membuat orang yang dulunya tidak bisa, akhirnya menjadi bisa. Dulu tidak bisa naik sepeda, akhirnya bisa naik sepeda. Berarti di sini ada namanya belajar. Dulu belum bisa berhitung, sekarang sudah bisa berhitung. Oh, belajar matematika. Dulu belum bisa membaca, sekarang bisa membaca. Itu adalah mentransfer ilmu. Tugas seorang guru tidak hanya seperti itu. Ada yang lebih mulia. Tadi saya katakan adalah membentuk karakter.
Kalau dalam kurikulum 13 ada namanya PPK. PPK, yaitu peningkatan tentang karakter, pendidikan karakter. Karakter itu adalah tingkah laku kita yang baik. Banyak sekali karakter-karakter yang harus kita capai. Kejujuran, kedisiplinan, bekerja sama, dan lain sebagainya. Itu adalah karakter yang harus nanti kita capai melalui pendidikan. Anak-anakku yang saya banggakan, kalau kita berkumpul pada pagi hari ini, yaitu merayakan Hari Pendidikan Nasional, maka kita tidak akan bisa lepas dengan seorang tokoh, seorang pahlawan. Tidak lain adalah Ki Hajar Dewantara, atau yang disebut sebagai nama kecilnya itu Suwardi Suryaningrat. Mengapa kita mengenal mereka, mengagumi mereka? Karena dengan jasa beliaulah Ki Hajar Dewantara bisa memerdekakan pendidikan Indonesia melalui semboyannya yang terkenal, yaitu anak-anak masih hafal semboyan Ki Hajar Dewantara. Ada 3 semboyan. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, ing madya bangun karso, tutwuri handayani. Untuk bisa mengingat itu, kita ibaratkan, misalkan ada seekor kadal, kepalanya itu adalah ing ngarsa sung tulodo, badannya adalah ing madya bangun karso, ekornya adalah tutwuri handayani. Ada jangkriknya. Ya, saya lanjutkan. Tadi ada jangkrik atau orang-orang yang masuk. Saya ingin menjelaskan sedikit untuk semuanya saja yang ada di sini. Apa maksud yang saya sampaikan tadi? Yang pertama, engarso sung tulodo. Di sini maksudnya adalah bahwa seorang pemimpin harus memberikan contoh yang baik kepada bawahannya atau sekelilingnya. Kalau secara umum, kalau yang ada di sekolah kita, di SMA Karangjati, berarti seorang kepala sekolah harus memberikan suri teladan bagi para guru karyawan. Kemudian Bapak Ibu guru harus memberikan contoh yang baik kepada para siswa. Siswa yang tingkatannya lebih tinggi akan memberikan contoh yang baik kepada siswa yang ada di bawahnya. Ini adalah sebuah karakter ya, membentuk karakter. Itu kalau di sekolah. Kalau di rumah, berarti orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Kakaknya memberikan contoh yang baik kepada adik-adiknya. Demikian juga yang ada di masyarakat. Jadi kalau kita melihat, dimanapun kalian berada, maka kalian tadi akan mendapatkan sebuah pemahaman yang namanya pendidikan. Jadi pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah, tapi juga bisa terjadi di keluarga dan di masyarakat. Itulah makna dari yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, yang badannya tengah, ing madya mangun karso. Dalam perjalanannya, anak-anakku yang saya banggakan, bahwa kalian akan memiliki sebuah harapan. Maka harapan itu bisa terbentuk kalau kalian harus tetap semangat. Jadi ada keinginan, ada greget untuk mencapai harapan itu. Itulah yang saya katakan, Anda harus mempunyai motivasi. Tapi motivasi yang muncul dari dalam diri kalian. Kemudian yang ketiga, tutwuri handayani, bahwa untuk mencapai harapan tentunya harus apa? Mendapatkan dukungan, dorongan dari orang lain. Dalam hal ini kalau di sekolah adalah Bapak Ibu guru. Maka Bapak Ibu guru akan selalu memberikan dorongan pada kalian untuk bisa mencapai apa yang Anda harapkan. Itulah tadi kita mengingat saja semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Maka kalau sekarang kita menggunakan kurikulum, bukan kurikulum 13, kurikulum Merdeka, itu ilhamnya adalah dari Ki Hajar Dewantara. Semoga semboyan-semboyan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara ini dapat kita maknai dengan dalam. Kita semua akan menjadi pribadi-pribadi yang bisa terus meningkatkan proses pembelajaran kita, sehingga kita akan dapat mencapai apa yang kita kehendaki.
Bapak Ibu dan anak-anakku, pada saat ini, pada zaman sekarang ini, siapa yang tidak punya HP? Semuanya memegang punya HP. Siapa yang tidak bisa mengoperasionalkan HP? Semuanya bisa mengoperasionalkan HP. Maka marilah dengan HP yang ada di tangan kita, kita gunakan untuk menjadi pribadi-pribadi yang cerdas, kreatif, berwawasan luas, dan penuh dengan empati. Sampai yang namanya HP itu malah memperbudak kita. Karena asyik bermain game, kita lupa akan waktu, kita lupa akan istirahat. Saya sharing sedikit punya pengalaman. Masuk di kelas semuanya asyik bermain game. Tidak ada kepedulian terhadap guru. Kita berharap hal ini tidak lagi terjadi. Kita gunakan HP sebagai sarana untuk bisa menunjang apa yang kita harapkan. Melalui upacara pada pagi hari ini, kita gunakan sebagai awalan yang baru bagi kita semua untuk bisa mencapai tujuan kita, meningkatkan proses pembelajaran kita, sehingga nantinya tidak ada lagi siswa Karangjati yang bodoh, tidak ada lagi siswa Karangjati yang berwawasan sempit, tidak ada lagi siswa Karangjati yang kurang ajar. Tetapi dengan kita, maka kita akan dapat menjadikan anak-anak kita menjadi generasi yang cerdas, yang berwawasan luas, dan empati kepada orang lain. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Kamera nunggu di sini. Coba ulo. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari yang berbahagia ini kami panjatkan puja syukur kehadirat-Mu atas segala limpahan rahmat dan karunia-Mu, sehingga kami dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2024 dengan penuh khidmat dan rasa syukur. Ya Allah, kami mohon limpahan rahmat dan hidayah-Mu untuk bangsa dan negara kami, khususnya bagi seluruh insan pendidikan di tanah air. Anugerahilah para pendidikan dengan pengetahuan yang luas, kebijaksanaan, keikhlasan dalam menjalankan tugas mulia menjadikan kepada bangsa. Istiqlal. Ya Allah, kami memperingati Hari Pendidikan Nasional berkualitas dan mencerdaskan. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara selesai, laporan selesai. Kembalikan, laporan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Alvin balik gon. Tidak ada yang duduk, tetap sesuai barisan. Nek pengen dang balik ning kelas. Masih setelah pemimpin upacara kembali ke tempat, kalian masih punya satu perintah dari pembawa acara, yaitu dibubarkan oleh pemimpin barisan. Jadi nek urung dibubarke ojo ngisruh. Anteng. Pembelajaran hari ini tetap efektif. Nanti masuk di kelas sesuai jam pelajaran. Jika Bapak Ibu guru masih ada rapat di ruang guru, silahkan kondusif di dalam kelas. Gerbang walaupun terbuka, ora enek sing colot. Bos baru tolong nanti dikondisikan. Tidak ada hari pulang sangat